Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing pertama saya, Bapak Dr. Ing. Insinyur Eka Priyadi MT, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Raden Mas Rustam Haji MT IPU, serta dosen penguji pertama saya, Ibu Insinyur Vivi Batiar STMT IPM, dan dosen penguji kedua saya, Ibu Yanti Oktaviana STMT. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Abzan dengan D10 11 21 11 32 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pemanfaatan limbah tailing boksit lumpur merah Rekmat sebagai bahan tambahan tanah timbunan yang distabilisasi dengan semen tinjauan terhadap sifat fisik tanah. Latar belakang, limbah tailing boksit merupakan salah satu limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi biji boksit menjadi alumina dengan metode Bayer. Menurut artikel yang terbit oleh Bina Marga, dari hasil kajian yang dilakukan Puslitbang Jalan dan Jembatan sampai tahun 2019, ada beberapa limbah B3 yang berpotensi dijadikan material pilihan atau material timbunan dalam konstruksi jalan, antara lain fly ash, bottom ash, slag baja, slag nikel, tiling, serta limbah sawit. Rekmat, menurut Marini, lumpur merah merupakan jenis limbah tiling boksit yang dihasilkan dari proses pemurnian biji boksit menjadi alumina atau dengan istilah proses Bayer. Limbah yang dihasilkan dari proses Bayer ini tergolong limbah B3 yang dapat mencemari tanah, air, dan lingkungan dikarenakan adanya penggunaan natrium hidroksida dalam proses pemurniannya. Semen, menurut Tanah 2024, stabilisasi tanah dengan semen adalah upaya untuk memperbaiki sifat-sifat tanah dengan secara kimia sehingga tanah memiliki daya dukung yang baik dan memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Mekanisme stabilisasi dengan semen terhadap tanah adalah adanya sementasi material dalam proses hidrasi semen. Ikatan yang kuat antara partikel secara terus-menerus membentuk suatu rangkaian yang keras sehingga material menjadi kuat dan padat. Keuntungan dari pemakaian semen untuk stabilisasi adalah semen memberikan ikatan antar partikel tanah yang lebih kuat. Tanah timbunan. Pada penelitian ini tanah yang digunakan berasal dari tanah peniraman, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Mempawah. Tanah yang digunakan yaitu tanah dengan keadaan disrupt atau terganggu. Rumusan masalah. Adapun bagaimana perbandingan pengaruh penambahan dragmat serta kombinasi dragmat dengan semen terhadap karakteristik fisis tanah timbunan sebagai lapis fondasi badan jalan dengan variasi karang tem yang berbeda. Dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan dragmat dengan tanah timbunan baik dengan maupun tanpa penambahan semen terhadap sifat fisis tanah lapis fondasi badan jalan dengan karang tem yang berbeda. Batasan masalah. Adapun satu sampel lumpur merah merupakan yang digunakan adalah hasil limbah boksit PT Borneo Alumina Indonesia yang berada di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Persentase variasi penambahan limbah lumpur merah adalah sebanyak 25 dan 50% dari berat kering tanah. Masa pemeraman untuk sampel adalah 0, 7, dan 14 hari. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah yang timbunan yang berasal dari Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah. Pengujian fisis tanah yang dilakukan adalah pengujian kadar air, pengujian berat kolom, pengujian berat jenis, pengujian batas counter box, pengujian intermeter, dan pengujian analisa saringan. Adapun lokasi pengambilan sampel untuk Redmat. Adapun variasi campuran dan jumlah benda uji adalah sebagai berikut. Berikut adalah dokumentasi pengujian untuk pengujian kadar air. Berikut adalah pengujian berat kolom dan pengujian berat jenis. Adapun pengujian batas cair sebagai berikut, batas plastis sebagai berikut, pengujian batas susut sebagai berikut. Untuk pengujian hidrometer sebagai berikut, pengujian analisa
dan pengujian analisa saringan sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil pengujian kadar air, penurunan kadar air pada campuran tanah dengan semen variasi red mud yang sama namun karakter yang berbeda disebut lamanya proses pemeraman. Dapat dilihat dari grafik penambahan red mud pada tanah serta penambahan semen dan variasi red mud menurun karena kadar air tanah asli semakin tinggi, jumlah persentase nilai kadar air meningkat. Hal ini sebabkan ukuran red mud yang halus sehingga meningkat molekul terikat pada permukaan partikel tersebut. Adapun hasil pengujian berat jenis, berikut adalah tabelnya. Berikut adalah hasil pengujian berat jenis. Berdasarkan grafik di atas, disimpulkan bahwa hasil pengujian berat jenis terjadinya kenaikan dan penurunan nilai berat jenis di setiap variasi semen dan red mud terhadap karing tem. Hal ini sebabkan terjadinya reaksi drenase semen dan pozolanik antara tanah, semen, dan red mud. Reaksi tersebut mengisi ruang pori pada tanah sehingga meningkatkan kepadatan dan massa jenis partikel. Semakin lama waktu kering, semakin banyak produksi hidrasi yang terbentuk sehingga nilai berat jenis pun semakin meningkat. Hasil pengujian berat volume. Berdasarkan grafik, terjadi peningkatan untuk variasi tanah dengan semen dan terjadi penurunan untuk variasi tanah, semen, red mud, dan mengalami untuk disebabkan mengurangi berat volume tanah tersebut. Berdasarkan rekapan grafik 07 dan 14 hari menunjukkan bahwa penambahan semen pada tanah melihatkan hasil dari berat volume mengalami peningkatan, sedangkan penambahan red mud mengalami penurunan. Pada persentase 3% semen nilai berat volumenya meningkat dari tanah asli. Pada tanah dengan variasi semen dan red mud 25 dan 50% berat volumenya menurun dari tanah asli. Hasil pengujian batas-batas antar bak. Berikut adalah hasil pengujian dari batas cair, batas plastis, dan indeks plastisitas. Berikut adalah hasil pengujian untuk batas cair dan batas plastis. Berikut adalah pengujian batas susut dan indeks plastisitas. Berdasarkan hasil penelitian, tabel dan juga grafik di atas menunjuk penambahan semen dan variasi red mud menyebabkan nilai batas cair menurun, nilai batas plastis meningkat, dan batas susut meningkat. Adapun semakin tinggi variasi red mud tambahkan dan semakin lama waktu pemeraman, maka nilai indeks plastisitas semakin rendah. Hasil pengujian analisa berpikir metode dengan metode USDA. Berdasarkan tabel dan grafik, hasil pengujian didapatkan bahwa dengan adanya penambahan campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah dapat membuat tanah dengan persentase lolos saringan 200 atau saringan dengan diameter 0,075 menurun baik dengan karing maupun non-karing. Adapun dari hasil tersebut telah membuktikan bahwa dengan ditambahnya campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah, ini dapat mengubah ukuran butiran tanah akibat proses flokulasi. Berikut adalah grafik analisa butiran dengan metode USDA. Berikut hasil pengujian analisa butiran dengan metode STO. Berdasarkan tabel dan grafik, si pengujian didapatkan bahwa dengan adanya penambahan campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah dapat membuat tanah dengan persentase lolos saringan 200 atau saringan menurun baik dengan karing maupun non-karing. Adapun dari hasil tersebut telah membuktikan bahwa dengan ditambahnya campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah dapat mengubah ukuran butiran tanah akibat proses flokulasi. Itu adalah grafik dari analisa butiran metode ASTO.
Berikut adalah tabel hasil pengujian analisis butiran metode MIT. Berdasarkan tabel dan grafik, hasil pengujian didapat bahwa dengan adanya penambahan campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah dapat membuat tanah dengan persentase lolos harian 200 menurun baik dengan kering maupun non-kering. Adapun hasil tersebut telah membuktikan bahwa dengan ditambahnya campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah, ini dapat mengubah ukuran butiran tanah akibat proses flockulasi. Berikut adalah grafik analisa butiran metode ASTO, metode MIT. Berikut adalah klasifikasi dengan metode USDA. Hasil metode USDA dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya campuran semen dan juga variasi lumpur merah ke dalam tanah serta variasi keringatan yang bertambah, maka tanah mengalami perubahan jenis butiran. Adapun perubahan yang terjadi yaitu saturasi tanah 100%, klasifikasi tanah yaitu tanah liat berlanau setelah memasuki variasi tanah plus semen plus red mud hari ke-14, klasifikasi berubah menjadi tanah liat berpasir. Berdasarkan hasil klasifikasi metode USDA dapat disimpulkan dari grafik dan juga tabel, semakin bertambahnya campuran semen dan juga variasi lumpur merah ke dalam tanah serta variasi keringatan yang bertambah, maka semakin turun pula titik klasifikasi tanah pada grafik. Hal ini disebabkan oleh nilai batas cair dan indeks plastisitas tanah menurun. Nah, akan tetapi titik tidak turun terlalu signifikan dan juga awalnya dari CL yaitu lempung organik dengan plastisitas rendah sampai dengan sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung beranau, lempung kurus dengan massa keringatan menurun menjadi ML, yaitu lanau anorganik atau pasir halus sekali serbuk batuan pasir halus berlanau atau berlempung. Klasifikasi metode ASTO. Berdasarkan hasil klasifikasi metode ASTO dapat disimpulkan dari grafik dan juga tabel bahwa semakin bertambahnya campuran semen dan juga variasi lumpur merah red mud ke dalam tanah serta variasi keringatan yang bertambah, maka semakin turun pula titik klasifikasi tanah pada grafik. Hal ini disebabkan oleh nilai indeks plastisitas tanah yang menurun. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada pengujian kadar bahwa dengan ditambahnya red mud semakin meningkat pula nilai kadar air dengan penambahan red mud 50% dan nilai kadar air adalah 20,351%. Serta dengan penambahan semen dan juga red mud hasil dari pengujian kadar air semakin meningkat dengan nilai kadar air tertinggi pada variasi 50% dengan di 0 hari dengan tinggi reaksi antara semen dan disebut dengan reaksi hidrasi pozolan. Adapun ditambahnya red mud yang memiliki ukuran partikel halus sehingga meningkatkan molekul air yang dapat terabsorpsi dan terikat pada permukaan partikel tersebut sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kadar air. Berdasarkan hasil pengujian berat volume tanah semakin ditambahnya variasi rendah, maka nilai berat volumenya berkurang. Variasi semen 3%, red mud 25% dan 50%, nilai berat volumenya menurun dari tanah asli. Hal ini disebabkan nilai dari berat volume red mud sendiri yang rendah, sehingga berkontribusi dalam menurunkan berat volume tanah campuran. Adapun dengan keringatan nilai berat volume semakin menurun yang terjadi penguapan pada campuran tanah yang disebut dengan reaksi hidrasi dan dapat dilihat dari tabel hasil pengujian berat volume tanah basah bawah. Terdapat dua nilai yaitu hasil pengujian laboratorium dan perhitungan rumus empiris, yang dimana rumus empiris ini digunakan karena ketelitian timbangan yang digunakan saat pengujian itu besar, maka hal ini dapat membantu hasil atau nilai akhir dari pengujian ini menjadi kurang teliti dan akurat. Nomor 3, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk pengujian berjenis bahwa semakin banyak kadar red mud yang dicampurkan dengan tanah menyebabkan nilai berat jenis atau GS tanah semakin meningkat. Hal ini disebabkan reaksi hidrasi dan pozolan antara tanah dan red mud. Reaksi tersebut mengisi ruang pori pada tanah sehingga meningkatkan kepadatan tanah dan massa jenis partikel. 4. Nilai batu yang mengalami penurunan akibat penambahan variasi red mud dan meningkat ketika red mud sendiri.
Sedangkan untuk versi campuran red mud dengan semen nilai batas cair mengalami penurunan, namun seiring bertambahnya current time nilai batas cair meningkat. Untuk dengan campuran dengan semen nilai batas cair tertinggi terletak pada variasi tanah dengan semen 3%, untuk dengan current time 14 hari, yaitu dengan nilai 34,25%. Nilai batas plastis mengalami penurunan akibat dari penambahan variasi red mud dan meningkat ketika red mud sendiri, sedangkan untuk variasi campuran red mud dan semen mengalami penurunan untuk SC, yaitu soil semen dan SRC1, soil red mud 25% dan semen. Dan seiringnya current time, maka nilai batas plastis mengalami peningkatan dari tanah asli. Nilai batas plastis tertinggi terletak pada variasi campuran tanah dengan semen 3%, sesuai dengan current 14 hari, yaitu dengan nilai sebesar 29,079%. Nilai indeks plastisitas semakin bertambahnya variasi tanah dan red mud, maka semakin rendah nilai indeks plastisitasnya. Untuk tanah dengan semen dan variasi red mud juga mengalami penurunan nilai indeks plastisitas. Untuk nilai indeks plastisitas terendah terletak pada variasi campuran tanah dengan semen 3% dan red mud 50% dengan nilai 4,612%. Telah memasuki persyaratan dalam pembangunan lapisan fondasi bawah jalan kelas B maupun S. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada pengujian analisis geometer dan saringan, didapat semakin rendah variasi red mud yang ditambah pada tanah membuat ukuran butiran tanah semakin membesar, dan pada campuran tanah dengan variasi red mud ditambah semen didapat juga semakin rendah variasi red mud membuat ukuran butiran tanah semakin membesar. Hasil persentase lolos terkecil terdapat pada variasi tanah semen 13% dan red mud 25%, current time 14 hari, dengan nilai persentase lolos yaitu 48,96%. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kandungan dari semen yang yaitu reaksi kimia kozalen yang terjadi pada tanah. Berdasarkan hasil klasifikasi metode USDA, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya campuran semen dan juga variasi red mud ke dalam tanah serta variasi current time yang bertambah, maka tanah mengalami perubahan jenis butiran. Adapun perubahan yang terjadi yaitu pada saat variasi tanah asli, klasifikasi tanah yaitu tanah liat berlanau setelah memasuki variasi tanah plus semen plus red mud. Di hari ke-14, klasifikasi berubah menjadi tanah liat berpasir. Berdasarkan klasifikasi serta metode USDA dan metode ASTO dan USCS, didapat hasil bahwa tanah mengalami perubahan yang diakibatkan penambahan semen 5%, variasi red mud, dan dibantu keringetan, sehingga membuat nilai batas cair dan juga nilai indeks plastis mengalami penurunan, dan mengakibatkan titik klasifikasi pada grafik cenderung mengalami turun ke arah kiri. Adapun saran, sertakan dalam uji AMDAL, UKL, dan UPL atau dokumen perencanaan bahwa red mud digunakan sebagai timunan dengan dosis yang telah diuji dan disetujui. Untuk mengetahui apakah penggunaan lumpur merah dapat diaplikasikan sebagai material dalam konstruksi jalan, maka perlu dilakukan penelitian kadar bahan, stabilisasi atau modifikasi variasi campuran dengan kadar lumpur yang berbeda agar memenuhi persyaratan dalam pedoman perencanaan stabilisasi tanah dengan bahan serbuk untuk konstruksi jalan. Ketiga, perlu dilakukan pengujian lebih mendalam terhadap komposisi kimia yang terdapat pada semen dan juga red mud agar dapat mengetahui lebih detail mengenai reaksi kimia yang terjadi pada campuran tanah, semen, dan red mud. Berikut daftar rujukan yang saya gunakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.